Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati berkenan memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini berupa infak dakwah, sehingga channel dakwah ini dapat eksis ya, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, paling tidak hingga detik ini ya, dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Juga Gusti Allah yang Maha Agung insya Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi, karena memang Gusti Allah yang Maha Agung lah yang pandai ya membalas kebaikan hamba-hambanya. Kalau kita ya, khususnya aku, bisanya hanya berterima kasih atas sholawat yang telah diberikan, dan sudah menjadi sebuah kepantasan lah ya kalau kita harus berterima kasih kepada beliau-beliaunya yang telah bersolawat. Karena seperti yang aku bilang tadi lewat solawat itulah ya channel ini dapat eksis, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya tanpa terkecuali ya. Oke, berikutnya untuk seluruh pewat terkasihku dimanapun kalian berada ya, baik di mancanegara maupun di dalam negeri ya, aku ucapkan terima kasih. Semoga selalu always selalu harapannya sih untuk eksis juga anti skip dan anti download ya. Selalu always selalu anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini ya, karena memang kalau dia di-skipkan iklan itu menjadi kosong ya, menjadi tidak memberikan kontribusi. Tapi bagaimana aktualisasinya di lapangan lah terserah kalian lah ya, kalian yang lebih tahu ya. Aku hanya mengingatkan saja kontribusi apa yang bisa kalian berikan untuk sebuah aktivitas atau kegiatan-kegiatan dakwah itu terserah kalian. Bagaimana enaknya atur aja lah sendiri. Ya, berikutnya terima kasih juga atas doa-doa baik yang kalian berikan untukku, dan semoga kebaikan itu tercurahkan untuk kalian semuanya ya, banyak sekali. Aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Matur nembah nun atas doa-doa baiknya ya, dan semoga kebaikan doamu itu juga tercurahkan kepadamu. Berulang kali aku katakan begitu ya, sebagaimana kalian berulang kali juga mendoakan kebaikan untukku ya. Oke, semoga harapan kita menjadi sebuah kenyataan. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya kita sampaikan dulu untuk kalian semua salam Islam rasionalis. Oke, itu menjadi jargon kita ya, ikon kita gitu. Ini pagi ya, ba'da subuh yang masih berbalut dengan dingin. Meskipun tidak ekstrim tapi ya tetap aja dingin. Ya. Dan no cafe sebab hari ini Selasa apa ini, Le? Tanggal Selasa Pahing ya. Selasa Pahing. Aku mau bincang-bincang santai di mampir ngombe kali ini ya. Tapi walaupun santai tetap aja itu penting. Kita sering mendengar sebuah diksi yaitu takwa. Bahkan kalau sholat Jum'ah itu ya, itu pasti itu kita dengar sebuah kata ajakan untuk menjadi takwa. Pengiling kata orang Jawa, pengingat bahasa Indonesianya. Atau mengingatkan para jamaah yang itu keluar dari statement para khotib ya, yang khotbah, agar kita diingatkan tentang sebuah usaha menuju yang namanya takwa gitu. Lalu sejauh apa sih kita mengerti apa takwa itu?
Ya. Takwa kuwi opo? Takwa itu apa? Kan kamu disuruh takwa, diajak takwa, diingatkan untuk takwa. Terus apa takwa itu? Jangan yang seperti kemarin. Naik haji dia termasuk dalam kelompok, dalam apa namanya? Kloter 3 gitu. Ditanya ya apa kloter itu? Orang weruh nggak tahu. Ya, begitu juga dia bilang sekarang sudah tidak ada lagi persaingan senjata ya berupa rudal maupun senjata-senjata ringan, tidak seperti era-era perang dingin dulu gitu. Terus dia ditanya rudal itu apa, gitu juga nggak ngerti. Ya begitu. Dan pagi ini kita diskusikan tentang takwa. Kalian ngerti nggak? Jangan-jangan kalian ditanyain takwa itu apa gitu. Maka kalau kalian pergi ke daerah Kediri, Jawa Timur, itu ada sebuah tahu dan cukup terkenal karena memang dia tahunya tidak seperti yang lain ya. Khas banget tahunya itu. Ya, kalau kalian mau jalan-jalan ke sana ya, yang dari luar pulau khususnya, kalian tinggal ngomong aja beli tahu takwa. Itu nanti dikasih tahu khas Kediri dan itu memang gimana ya? Lezat dia itu kenyal gitu. Ya spesialis banget dan itu disebut tahu takwa. Orang menyebutnya atau bilangnya kalau mau beli tahu takwa itu banyak di daerah Kediri. Kalau tidak salah itu menjadi menu khas Kediri ya. Tahu takwa. Ini ngomongnya harus pelan-pelan karena puasa. Nggak ada coffee morningnya. Oke. Belum lagi kalau kalian misalkan pergi ya ke pengajian-pengajian ya, kalau yang ngisi kajian aku tentu beda ya. Karena orangnya nggak terikat primodaliasme. Terutama yang masih begitu memperhatikan hal-hal yang sifatnya artifisial atau aksesoris ya. Mengukur sebuah kesolehan dengan aksesoris. Dengan jubah kesolehan gitu. Maka kita sering mendengar sebuah baju ya, orang menyebutnya baju takwa. Pakai baju takwa ya gitu. Jadi kalau pakai baju itu orangnya itu orang-orang yang bertakwa. Apa begitu ya? Kalau tadi tahu takwa, ini baju takwa gitu. Kalian pergilah ke pasar atau kemana, ke mall atau ke apa gitu. Ya mungkin sekitar berapa ya? 300 atau 200 ribu atau bawa uang 500 ribu lah ya. Supaya dapat yang bagusan gitu. Tanya, saya mau beli baju takwa gitu. Itu langsung ngerti itu yang jualan itu. Entah salesnya, kalau di mall-mall itu kan ada SPG-nya ya. Biasanya kan mbak-mbak itu ya yang jaga ya. Kamu bilang di mana letak baju takwa? Saya mau cari baju takwa. Atau kalau ke pasar tradisional itu ada baju takwa gitu. Mesti tahu itu, ya tahu. Artinya kita mindsetnya itu sudah terbentuk. Oh ini loh baju takwa. Kalau tadi tahu takwa ini baju takwa. Tapi kalau ditanyain takwa kuwi opo? Apa takwa itu? Ya kan? Belum tentu ngerti. Takwa. Apa takwa itu? Ya. Begitu juga kalau kita jalan-jalan, bahkan di kotaku juga ada ya sebuah masjid itu dikasih nama Masjid Takwa, At-Takwa. Jadi bukan Al-Takwa ya. Ya, itu At-Takwa ya. Ya. Di sini ada dua masjid besar yaitu At-Takwa dan An-Nur, bukan Al-Nur ya. An-Nur, tidak semua itu memakai al ya, ada yang tidak, ada yang mengikuti huruf berikutnya. Kalau nur dia menjadi an-nur, nun ya. Kalau takwa itu menjadi at-takwa, bukan al-takwa. Begitu juga zaitun itu bukan al-zaitun, tapi az-zaitun gitu ya. Kadang-kadang ya seperti yang aku pernah kasih tahu di TV, dia bilang pondok pesantren al-zaitun, begitu reporternya ya, karena dia mungkin tidak tahu ya. Dan secara aturan main ya sorob nahwu itu salah gitu ya. Oke, kembali lagi, apa takwa itu? Ada tahu takwa.
ada baju takwa, ada masjid takwa. Terus yang tadi awal ada sebuah pengingat setiap yaumul jum'ah kita sholat jum'ah supaya kita berusaha untuk menjadi takwa. Jadi kita familiar dengan takwa itu. Tapi ngerti nggak kamu takwa itu apa? Opo takwa itu? Jangan kamu kesana kesini ngomong takwa, tapi tidak tahu apa takwa itu. Ya, maka dari itu bagi yang sudah tahu alhamdulillah ya. Kalau yang belum tahu semoga dengan mampir ngombe kali ini ya, ngobrol ringan di jelang duha ini ya, kalian menjadi tahu apa itu takwa. Maka kita coba cari ke Al-Quran. Ya, makanya pengetahuan keberagamaan itu tidak bisa lepas dari kitab suci yaitu Al-Quran. Ya, oke, aku sudah beberapa kali bilang ya. Terjemahan Al-Quran surat Al-Baqarah ya yang surat kedua ayat kedua, jadi 2.22 2.22 ya, surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat yang kedua kan begini, zalikal kitabul la raiba fih hudalil mutakin ya, itu kan diterjemahkan kan kitab itu seharusnya kan kitab. Oh ini betul kitab itu ya. Kalau kita lihat di terjemahan perkataannya betul ya. Zalika itu. Cuman kalau kita lihat di terjemahan umum seperti Depak ini jadi masalah. Dia kitab ini. Padahal kalau ini itu kan hada ya. Dan Allah tidak menggunakan diksi hada tapi menggunakan diksi dalika ya. Seharusnya kan kitab itu ya. Maka terjemahannya itu adalah seharusnya kitab itu tidak ada keraguan padanya. Itu merujuknya ke Al-Quran ya. Nah ini lagi-lagi kalau terjemahan umum yang kalian terima mainstream ya, di Depak juga begitu, petunjuk bagi mereka yang bertakwa ya. Takwa di sini ada takwa ya. Mutakin itu orang-orang yang bertakwa ya. Aku juga kurang setuju ya kalau diterjemahkan petunjuk bagi mereka yang bertakwa ya, petunjuk bagi orang-orang takwa ya. Kurang cocok aku. Karena apa? Lah dia mau takwa dengan apa? Kok ujuk-ujuk kata orang Jawa, tiba-tiba orang Sunda juga bilangnya ujuk-ujuk ya. Kok tiba-tiba dia takwa? Berarti kan dia takwa dulu baru menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Jadinya kan begitu. Ya, coba perhatikan. Hudalil mutakin diterjemahkan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi mereka bertakwa dulu baru menggunakan Al-Quran sebagai petunjuknya. Kan jadi kacau terjemahan gitu. Ya, maka aku tidak begitu ya. Jadi yang aku gagas begini, petunjuk untuk menjadi takwa gitu loh. Jadi apabila lu orang-orang di sini, orang-orang mutakin tuh menunjukkan ke personal orang-orang, jadi kalau orang-orang itu termasuk kita semua mau menjadi takwa, supaya kita bertakwa gimana? Nah, asalnya kan kita tidak takwa ini ya, maka supaya kita menjadi takwa apa? Gunakan Al-Quran sebagai petunjukmu gitu loh. Bukan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, tapi adalah petunjuk bagi orang-orang untuk menjadi takwa. Gitu loh. Jadi apabila kamu mau bertakwa, ya gunakan petunjuk apa? Al-Quran sebagai petunjuknya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitu. Ya, bukan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, tapi petunjuk bagi orang untuk menjadi takwa. Begitu. Ya. Oke. Lalu apa sih takwa itu? Kita kan fokusnya ke takwa, stressing pointnya ke takwa. Ya. Di ayat yang ketiga itu sudah diberikan penjelasan ya. Begini penjelasannya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ya, atau terjemahannya
yang bertakwa itu ya, mereka yang beriman kepada yang gaib, diterjemahkan begitu ya, melaksanakan sholat, ya, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi kalau punya harta itu tidak digegem, tidak jadi petinju. Ya, petinju itu kan begini. Jadi semua harta yang dia miliknya dia gegem gini, nggak begini. Ya, kalau orang yang maha kasih, maha sayang menjadi panutannya, dia juga akan memberi kasih dan memberi sayang sebagaimana yang maha kasih dan maha sayang itu, yaitu Gusti Allah yang Maha Agung. Jadi begini. Ya, bukan begini. Tapi kalau punya harta itu begini, ya, mau mengasih, ya, mengimpakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, ya, dan mereka yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu, Kanjeng Nabi, yaitu apa? Al-Quran dan kitab-kitab yang telah turun sebelum engkau, ya. Makanya aku bilang, ketika aku dikritik, kenapa sih harus berbicara tentang Taurat, tentang Injil? Maka aku dengan sigap menjawab, loh, kenapa masalahnya? Aku berbicara tentang Taurat, berbicara tentang Injil karena aku diperintahkan oleh agamaku Islam mengimani kitab-kitab itu. Justru kalau aku balik, justru aneh ketika Anda tidak beriman kepada Al-Quran, Anda membicarakan Al-Quran. Lah untuk apa? Kan tidak logik gitu. Anda membicarakan sesuatu kitab yang Anda tidak imani. Gitu. Kalau gue punya dasar, kenapa gue membicarakan Torah, Injil? Karena agama-agama samawi itu kan dari satu sumber yang sama, yaitu Gusti Allah yang Maha Agung. Ya, lah kitab-kitab kitabullah itu juga dia berjalan sesuai dengan proses waktu, dari mulai suhuf, ya, terus nanti Torah, ya, terus nanti ada Zabur, ada Injil, baru ke Al-Quran. Nah semua itu kami ngimani. Perintahnya begitu. Kalau mau takwa, ya. Jadi kalau aku membicarakan kitab-kitab terdahulu itu kadang-kadang yang protes bukan hanya teman-teman Kristen loh. Teman-teman Islam sendiri ada yang protes karena sama-sama gobloknya. Lah dia baca nggak surat ini? Kok ada saudaranya mendiskusikan Torah, Injil, kitab-kitab bulo yang terdahulu, kok dia bilang sudahlah kita bicara Al-Quran saja. Loh, you ngerti nggak? Kalau you nggak sanggup mendiskusikan itu, ya sudah diam, nggak usah ngelarang. Kalau you ngelarang, you kena ayat. Gitu loh. Adanya gue membicarakan karena gue juga mengimani itu. Itu loh ya. Ini kadang-kadang larangan-larangan yang sifatnya melarang itu atau memprotes itu tidak datang dari perspektif Islam saja, Kristen saja, dari Islam pun datang. Kan kebangetan yang Islam ini karena dia nggak mau baca, ya, tentang Al-Qur'annya secara benar. Kita membicarakannya, khususnya aku, karena aku juga mengimani itu sebagai kitabullah. Itu loh, ya. Oke. Karena di sini jelas, dan mereka yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu, domir hunya ke Kanjeng Nabi, artinya Al-Quran, dan yang telah diturunkan sebelum engkau. Wah, ini kitabullah yang terdahulu. Al-Quran itu kan bukan sesuatu yang baru. Sudah ada pendahulunya kitabullah yang terdahulu yang aku sebutkan tadi. Begitu juga nabinya, Kanjeng Nabi Muhammad bukan nabi yang baru. Beliau adalah pelanjut perjuangan para nabi-nabi yang terdahulu, para seniornya. Gitu loh. Karena semua dinullah ini berdasarkan dari satu sumber yang sama, yaitu Allah. Nah, nanti masalah ada yang masih terus dicantumkan dari kitab-kitab terdahulu di dalam Al-Quran, mana yang sudah tidak, itu haknya ya prerogatif hak Allah, bukan mau-maunya Kanjeng Nabi. Oh ini aku masukkan ini gini. Enggak. Nek ngono ya goblok gue, bodoh kamu, nggak memahami lintasan roadmap sejarah panjang tentang kitab suci. Ya, makanya aku bilang di kajian kita utama yang kemarin, ya, Al-Quran itu pelanjut, ya, bukan semaunya sendiri Kanjeng Nabi nulis-nulis, enggak, karena seperti yang aku jelaskan senja kemarin, otoritas Al-Quran itu 100% adalah di tangan Gusti Allah.
Kewajiban Kanjeng Nabi hanya mengajarkan. Makanya yang dikatakan yang disampaikannya tidak lain hanyalah wahyu. Jadi Al-Quran itu wahyu, bukan buah kerangka berpikirnya Kanjeng Nabi, bukan. Kalau hadis nanti kita bicarakan tentang hadis. Ya, ini supaya semuanya pada ngerti, kadang-kadang tidak ngerti. Ya, jadi jelas ya. Kenapa kita membicarakan kitab-kitab yang terdahulu? Kalau ada yang menyanggah gitu, kamu sekarang sudah ngerti. Ya logis saja, karena kami juga mengimani. Justru yang nggak logis itu kalau tidak mengimani, tapi membicarakan itu loh. Ya, oke. Berikutnya, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Jadi Yahudi, Islam, ya itu percaya ada kehidupan, ada kebangkitan, ada kiamah. Jadi hidup bukan hanya hidup di sini, ya. Nasrani juga begitu, ya. Semua di dunia itu, ya, mengimani, ya, bahwa ada kehidupan berikutnya setelah kehidupan di sini. Adanya kebangkitan, bukan setelah kamu mati selesai sudah, nggak ada pertanggungan jawab. Oh, kok enak, ya. Mereka lah yang ayat yang kelima, mereka lah yang mendapat petunjuk dari Robnya, ya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, itu takwa itu. Nah, nanti akan dirinci lagi, kamu bisa buka di ayat yang 177. Dirinci lagi, jadi 2 kali perinciannya itu, ya. Begini aku baca bahwa kebajikan itu, ya, kalau Arabinya begini. Laisal biro ang tualu wujuhakum kiblal masriki wal maghribi. Hati-hati, ya. Jangan terus arah angin barat timur, timur barat, utara selatan, nggak begitu, ya. Wala kinal biro man amana bilahi wal yaumil akhiri wal, itu wow, ya, dan, ya. Malaikati wal kitabi, ya, wan nabiyin wal lagi, ya. Atal ma'ala, ya, a'la hubihi zawil kurba wal yatama wal masakina wabna sabili wasailina wafir rikob wa akoma sholata. Panjang, ya. Wa atazaka wal mufuna bi ahdim isa ahadu wasobirina fil basa iwat doro iwa hinal bas ula ikalazina sodaku wa ula ikahumul mutakun. Sama tadi juga di surat 2 itu ditutup dengan mutakun, ya, orang-orang yang itu menunjukkan ke personilnya, ya. Juga orang yang kedua tadi kan ditutup di sana menggunakan mutakin, di sini mutakun, nanti tergantung wazannya apa, ya, tapi semuanya sama. Itulah perubahan-perubahan kata atau tasrif, ya, tapi sama. Mutakin, mutakun itu merujuk kepada personalnya, orang-orang yang bertakwa. Oke, kita ke 177. Buka anumu, ya, seperti yang aku baca tadi. Jadi, ya, di sini dijelaskan kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Bukan itu, ya. Tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman. Nah, imannya hati-hati, ya. Kita sudah jelaskan 2 tahun yang lalu, iman itu tidak hanya sekedar percaya. Kalau kalau Muhammad bin Abdullah itu nabi, itu Arab-Arab jeleboh itu yang dikomandani oleh masih Pak D-nya itu Abu Jahal itu dan abu-abu yang lain itu, ya, percaya. Kalau nggak percaya, ngapain para Arab-Arab jeleboh itu membuat sebuah persekongkolan untuk memberikan kompensasi harta, tahta, wanita, yang penting you Muhammad berhenti dakwah. Itu kan sebagai bukti bahwa kalau sekedar iman itu percaya, Arab-Arab bajingan yang menentang dakwah Kanjeng Nabi, menentang Islam itu ya beriman. Kalau iman itu
hanya sebatas percaya gitu loh. Tapi kan sudah aku jelaskan, iman itu tidak sebatas percaya, dia harus diaktualisasikan dalam perbuatan. Itu loh ya. Beriman dan beramal soleh. Dan kita sudah bahas kemarin ketika kita masuk ke jannah itu ya karena kita beriman dan beramal soleh. Baru kita diberi jannah. Nah, jannah yang diberikan kepada kita itulah yang namanya apa kemarin ya? Lupa aku error ya. Nanti kamu lihat lagi ya. Sekarang kita kembali ke sini. Nanti kalau aku ingat aku sebutkan ya. Rahmat, bukan masuk surga karena rahmat. Justru surga itulah rahmat gitu loh. Karena itu yang diberikan kepada kita. Rahmat itu apa? Pemberian. Pemberian atas sebuah kebaikan itu rahmat. Pemberian atas sebuah keburukan yaitu laknat gitu loh. Jangan ngomong masuk surga karena rahmat. Masuk surga itu karena kamu beriman dan beramal soleh. Ini Al-Quran yang bilang. Jangan macam-macam lagi otakmu. Ya, salah memahami kalau rahmat yang memasukkan kita ke jannah. Justru masuknya kita ke jannah itulah yang rahmat. Ya, kausa primanya, penyebabnya yaitu iman dan amal soleh, gitu loh. Ya, oke. Jadi iman di sini bukan iman sekedar pokoknya percaya ya, pokoknya percaya. Abu-abu yang jahat-jahat itu ya. Arab-Arab yang jahiliyah itu juga ya percaya kalau Kanjeng Nabi, kalau Muhammad bin Abdullah itu Nabi, ya nggak begitu. Oke, mana tadi ya? Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Hati-hati ya, jangan terperangkap geografis. Tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada, nah ini Allah. Hitung ya, Allah satu. Hari akhir ya, kebangkitan, kiamat. 2, malaikat-malaikat. 3, kitab-kitab aku jelaskan tadi. 4, dan Nabi. 5, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, atau musafir, peminta-peminta. 6, ya. Dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Ya sudahlah, kita anggap itu 1 ya. Jadi 6 ya. Artinya mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya ya untuk perjuangan ya. Jadi semangat Islam itu semangat menghapuskan perbudakan, bukan melestarikan perbudakan. Ini kadang-kadang ya karena kita juga tidak mampu menjelaskan kepada para kafir salah paham. Jadi kita dulu apa-apa Kanjeng Nabi itu kamu ada salah, bebaskan budak, bebaskan budak, bebaskan budak. Karena budak itu tidak sesuai dengan harkat kemanusiaan, tidak boleh. Ada perbudakan. Kita manusia dilahirkan sama merdeka kok. Kok manusia mau mengeksploitasi manusia? Nah, adanya pembicaraan perbudakan dalam Islam itu dalam konteks perang yang dulu sudah kita bicarakan, ya. Dan itu pun harus dibebaskan. Ya, tentunya ada aturan-aturan main tersendiri karena namanya perang. Jangan kamu tanya lagi, perang kok membunuh ya? Masa perang mau peluk-pelukan? Perang itu semangatnya kalau nggak dibunuh ya membunuh. Gitu loh. Ya kalau peluk-pelukan itu bukan perang namanya. Jadi kadang-kadang orang kafir-kafir itu membaca kota luhu ya. Yang itu bisa mengarah kepada peperangan hanya 1 ayat terus dia expose. Dia tidak lihat kronologisnya. Tentang perang itu Islam itu tidak boleh mendahului. Karena perang dalam Islam itu kerangka berpikirnya dia defensif bukan ofensif. Yang itu sudah kita bicarakan ya. Silahkan lihat lagi videonya. Sudah 6 ya. 6 ya. Memerdekakan hamba saya kita anggap 1 lah ya. Itu 6. Terus melaksanakan sholat. Nah, sholat ya. Terus menunaikan zakat. Terus orang yang menepati janji apabila berjanji, sudah kita singgung kemarin ya. Hutang janji adalah hutang ya. Tentang uidat dulu ya. Jadi janji itu adalah hutang.
Kalau kamu berjanji kamu tepati. Ini perintahnya begitu. Menepati janji apabila dia berjanji. Ya. Oke. Itu berapa? 8. Sekarang yang ke-9, sabar dalam, di sini kemelaratan. Ya bolehlah kemelaratan. Kekurangan harta. Ya. Sabar, dia sabar. Kita sudah singgung kemarin. Ya kalau kamu digariskan kekurangan, ya kepapaan, maka ya jurus yang kamu gunakan atau yang kita gunakan adalah sabar. Kalau kamu diberikan kelimpahan, maka jurus yang kamu gunakan syukur. Jadi ada 2 alat yang beda-beda penggunaannya gitu ya. Oke, sabar dan syukur dengan kondisimu seperti apa. Berikutnya sudah 9 ya. Ini tadi apa? Sabar dalam kemelaratan ya, penderitaan dan pada masa peperangan ya. Jadi 9 ini ditegaskan mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Clear sudah. Jadi 9 tadi yang sudah kita diskusikan yang memenuhi kriteria itu orang yang bertakwa. Ya, jadi kalau kamu ditanya orang-orang bertakwa itu ya seperti apa? Ya seperti dijelaskan di surat 177 rinciannya yang diawali tadi dari surat yang di awal Al-Baqarah ya. Di awal Al-Baqarah ya, dimulai surat kedua itu ya. Surat kedua, kemudian ketiga ya, dan ditutup dengan yang keempat. Itu kriteria-kriteria orang sehingga dia mendapat gelar mutakin. Di luar itu ya enggak, itu loh. Jadi supaya nanti kalau kamu ditanya apa itu takwa, kamu bisa jawab gitu loh ya. Ya kalau gampangnya seperti tadi itu ya, 7 tadi itu kriteria, 9 ya, 9 kriteria. Kalau tidak begitu ya tidak takwa. Ya, contoh gampangnya saja, kamu diberi kelimpahan. Ini contoh gampang kita ambil dari yang 9 tadi ya. Kamu diberikan kelimpahan rezeki ya. Tapi kamu gegem begini ya. Seolah-olah itu nanti harta itu kamu bawa mati gitu. Ya, padahal kita tahu kain kafan tuh nggak ada kantongnya. 1 sen pun nggak bisa ya. Kamu gegem. Ya. Ya itu namanya kamu tidak bertakwa. Nggak bisa kamu disebut orang takwa. Karena kamu gegem, sedangkan perintahnya untuk membagikan. Itu pun tidak semua kan. Itu namanya orang bersyukur. Jangan gue bersyukur gue dikasih kelimpahan. Tapi lu dekap aja. Lu genggam saja. Genggam saja, tidak berusaha menjadi. Kita sudah diskusikan tentang jadilah manusia bendungan. Bendungan itu menampung air dan menyalurkan ke lainnya. Jadi bendungan itu enggak air dipakai dirinya sendiri. Dia memang menampung air dan kelimpahan air, tapi setelah itu dia membagikan kepada arteri-arteris yang ada. Gitu loh. Itu bersyukur. Jangan lu ngomong, gue bersyukur dapat rezeki banyak, deposito lu berapa miliar, tanah lu banyak, rumah lu banyak. Tapi lu tidak pernah setetes pun menetes kepada mereka yang menantikan tetesan rezeki lewat tanganmu. Terus lu mau ngomong bersyukur. Bersyukur dari Hongkong apa? Dan itu sudah tidak bisa disebut bertakwa. Tidak bisa. Begitu juga apabila kita dalam kepapaan ya. Jurusnya apa? Ya sabar, gimana lagi kalau kita nggak mau sabar? Sudah berusaha, berjibaku. Kalau bahasa jalanan sih, dalam mengais rezeki, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki ya. Datang pagi, pulang sore ya. Tapi ya begitu aja hidupnya ya rumah ngontrak, sepeda masih sepeda butut ya, tapi dia tetap bersabar dan tetap hidup dalam hukum Allah, tidak mau terus mencari sesuatu yang haram meskipun peluang itu ada, dia tidak mau ya, dia tetap menjaga apa yang masuk ke dalam mulutnya karena dia tahu satu genggaman masuk ke dalam mulutnya, apalagi mulut anak istrinya 40 hari sholat tertolak, apa nggak rugi tuh ya.
lu jengkang-jengking gini tapi tidak dihitung karena di dalam perut lu, lambung lu itu ada makanan yang haram. Ya, itu contohnya ya, contohnya yang lebih simpel. Yang lebih simpel aku menjelaskan ke kalian. Tentunya banyak. Tadi kan ada 9 cara. Ya, jadi seseorang itu dimasukkan golongan yang mutakin, ya. Orang-orang yang takwa apabila memenuhi kriteria yang 9 tadi itu. Oke. Aku kira di sini dulu ya ngobrol pagi kita ya dalam mampir ngombe kali ini ya. Jadi kalau nanti besok-besok atau kapan aku berbicara tentang takwa itu aku sudah nggak perlu menjelaskan lagi ya. Aku tinggal menyuruh kalian untuk coba dirujuk kembali ke kajian mampir ngombe ya. Nanti ini aku kasih tajuk belajar takwa ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga kita semua tetap eksis ya, mempertahankan apa yang kita miliki ya, Allah ya, Kanjeng Nabi ya, Al-Quran, Islam. Ini merupakan yang harus kita miliki hingga nanti kita menutup mata. Kita boleh kehilangan yang lain tapi jangan sampai kehilangan yang ini ya. Yang kalau kita rangkai menjadi satu, kita boleh kehilangan yang lain tapi kita tidak boleh kehilangan Allah, Kanjeng Nabi, Al-Quran, Islam. Ya. Oke. Namun begitu juga tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Oke, sampai di sini dulu. Kita sama-sama berdoa semoga semuanya saudara-saudaraku yang ada di channel ini ya, semoga kalian semua mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima. Dengan 2 modal itu ya, kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.